Di era digital, internet bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah menjadi ruang publik baru, tempat orang bekerja, belajar, berdiskusi, berpendapat, bahkan mencari penghidupan. Bayangkan jika suatu pagi kita bangun dan tiba-tiba tidak ada koneksi, pesan tidak terkirim, email tidak masuk, aplikasi perbankan tidak bisa diakses, kuliah daring pun bisa terhenti. Mungkin bagi sebagian orang itu hanya gangguan sementara. Tetapi bagaimana jika itu bukan gangguan teknis, melainkan kebijakan yang disengaja? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar analisis untuk kelompok kami. Karena dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar yang jelas. Tidak cukup hanya dengan alasan keamanan atau ketertiban. Jadi kita boleh gak sih pemerintah melakukan itu? Kita hidup di negara hukum, artinya setiap tindakan pemerintah itu gak bisa cuma berdasarkan niat baik. Harus ada dasar hukumnya, harus jelas prosedurnya, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah kita akan bahas dari sudut pandang hukum administrasi negara. Dan kebijakan ini pastinya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia dilakukan secara bertahap. Pelambatan akses internet pada 12 Mei menunjukkan adanya kontrol teknis yang disengaja dan pemutusan total pada tanggal 14 Mei menunjukkan eskalasi kebijakan. Artinya ini adalah bukan gangguan jaringan biasa. Ini adalah bentuk tindakan pemerintahan, dan setiap tindakan pemerintahan, sekecil apapun, harus dapat diuji secara hukum, karena negara hukum tidak mengenal kekuasaan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai pemutusan dan pembatasan internet di Maluku. Di Maluku ya? Iya, di Maluku Dan di Sulawesi. Ya, jadi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan Dia dari kelas 2A dengan NPM 251063100009. Perkenalkan, nama saya Nesin Yulita dari kelas 2A dengan NPM 251063101009. Saya Riba Alfiandra dari kelas 2A dengan NPM 25106310100185. Oke, dengan nama saya Habib Novel Hafiz dengan NPM 251063110129. Hal semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas kasus pembatasan akses internet oleh pemerintah yang terjadi pada Mei 2025 di wilayah Maluku Utara dan sebagian Sulawesi Utara. Kalau kita pikir-pikir, sekarang akses internet itu bukan cuma sekedar untuk main sosmed aja. Internet juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang kerja pakai internet, sekolah pakai internet, jualan online pakai internet, bahkan urusan pelayanan publik sekarang juga banyak yang berbasis online. Nah, pada tanggal 12 Mei 2025, pemerintah melakukan pelambatan akses internet. Jadi, internetnya enggak langsung dimatikan, tapi diperlambat terlebih dahulu. Lalu, pada tanggal 14 Mei 2025, kebijakan itu meningkat jadi pemutusan akses internet secara menyeluruh di beberapa wilayah. Dan artinya itu benar-benar mati total. Kemudian diberlakukan lagi secara terbatas pada 25 sampai 30 Mei 2025. Dalam hukum administrasi negara,
tindakan pemerintah tidak hanya terbentuk atas keputusan tertulis, tetapi juga tindakan harus secara faktual, yaitu pembuatan nyata pejabat pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pelambatan dan pemutusan internet merupakan tindakan konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahannya, utama dalam kasus ini adalah tidak adanya keputusan administrasi tertulis yang dapat diakses secara publik. Kalau kita lihat dari sisi peraturan perundang-undangan, ada beberapa aturan yang relevan. Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, tadi juga sudah disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Memang benar, pemerintah punya kewenangan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Tapi, dalam hukum administrasi ada yang namanya asas legalitas. Artinya, semua tindakan harus berdasarkan hukum. Kalau gak ada keputusan tertulis yang jelas, ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat jadi bingung, ini kebijakan berdasarkan aturan apa, siapa yang bertanggung jawab, sampai kapan. Dalam negara hukum, kepastian hukum itu penting banget karena hukum itu harus bisa diprediksi dan jelas. Adalah salah satu penjelasan lebih lanjut tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Let's check this out. Pertama-tama, tentu kalian masih bingung. Apa itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan apa saja yang termuat dalam undang-undang tersebut? Jangan khawatir ya guys. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tuntas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara khusus membahas mengenai tata aturan administrasi pemerintahan, tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas administrasi pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat atau citizen friendly, guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Pasal 28D ayat 3, Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap warga masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan atau tindakan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat definisi mengenai administrasi pemerintahan itu sendiri. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsi pemerintahan yang tertuang dalam undang-undang ini adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan dari adanya undang-undang tentang administrasi pemerintahan?
Adapun tujuan dari adanya undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini adalah yang pertama, untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kedua, yakni untuk menciptakan kepastian hukum. Ketiga, yakni untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keempat, yakni untuk menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan. Kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Keenam, yakni untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, yakni untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas pertama, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. Kedua, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Ketiga, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. Dan yang terakhir, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau Undang-Undang. Pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memuat 3 asas penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terdiri dari yang pertama, yakni asas legalitas. Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Yang kedua, yakni asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, yakni asas umum pelayanan yang baik atau disingkat APBB, di mana asas ini merupakan asas yang penting untuk diterapkan dalam proses pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan untuk asas umum pelayanan yang baik atau AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas yang pertama, yakni kepastian hukum. Yang kedua, yakni kemanfaatan. Yang ketiga, yakni ketidakberpihakan. Yang keempat, yakni kecermatan. Yang kelima, yakni tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keenam, yakni keterbukaan. Yang ketujuh, yakni kepentingan umum. Dan yang terakhir, yakni pelayanan yang baik. Sekian pemaparan materi mengenai analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Untuk kritik saran bisa rekan-rekan sampaikan pada kolom Facebook saya di bawah. Saya Kadek Dodi Andika Pratama pamit undur diri. Terima kasih ya rekan-rekan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Apa sih yang terkandung dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik? Yang pertama yaitu asas legalitas. Di asas legalitas ini mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas. Selanjutnya ada asas transparansi dan akuntabilitas. Jadi, di mana pemerintah itu dituntut untuk keterbukaan terhadap masyarakat dan penanggung-jawaban terhadap masyarakat. Yang terakhir yaitu asas proporsionalitas. Jadi, di mana asas ini melakukan pembatasan hak, yaitu dengan dilakukan dengan secara seimbang. Jadi, pemutusan internet itu sangat berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.